gitu ya. Karena tinggi-tinggi gitu ya. Ada rumah gitu ya. Ada jam-jam tower, ya terus King Abdul Aziz ya sebagai nazir. Ini juga memang benar sih ada beberapa yang ini ya. Nah ini wakaf. Ini contohnya kayak implementasi kita adalah sukuk di wakaf ya. Cash wakaf sukuk ya. Jadi bagaimana pembiayaan yang itu. Nah ini contohnya wakaf di Saudi ini perorangan ya. Ini punya, kalau Bapak Ibu sekalian ngambil uang di Madinah atau di Mekah kan suka ada Al-Raji Bank. Nah, Al-Raji ATM itu sudah pakai Al-Raji Bank ya. Nah ini ada orang yang dapat Guinness World Record ya. Ya ini ladang kurma terbesar dunia. Ada 200.000 pohon kurma. Ya ini wakafin. Luasnya sekitar 5.000 hektar atau sama dengan luas wilayah Jakarta. Kurma tanam wakafin. Bagaimana rasanya? Aduh, kita aja baru ini bukit ya, gede juga ini gitu ya. Ini wakaf kayak gini. Nah, wakaf Saudi juga ada contoh-contoh lain ya. Ada organisasi kemanusiaan internasional. Ya dia nyebar sih. Ya ada proyeknya saat ini adalah wakaf rumah Allah, wakaf anak yatim. Nah ini anak wakaf anak yatim. Nanti mungkin jadi penelitian juga ya. Nah ini juga ada ya the education care wakaf, wakaf pengasuh pendidikan, wakaf pembangunan sosial gitu. Dan tidak hanya Indonesia tapi juga nyebar ke 97 negara. Ya, dakwah wakaf, wakaf dakwah, ya kemudian wakaf care di Aziziyah. Ada 25 lantai. Ya, gedungnya gede banget dan ada 285 rumah sakit. Ya, 33 juta orang berobat di situ. Ya. Jadi memang nah ini juga sama ya, pembangunan lain di Saudi Arabia kayak pemondokan ya. Kemudian juga nih dia infak-infakin gitu. Kan enaknya wakaf itu kalau saya sih punya dana gitu, saya mau wakaf. Kenapa? Nggak akan hilang. Ya nggak sih? Pokoknya kalau kita sedekah kan nggak lama. Kalau wakaf kan fit. Kan kita katanya kalau meninggal kan hanya ada 3 kan yang akan abadi. Apa namanya sedekah jariah ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan saya lagi menjalankan yang kedua nih. Ya. Amin. Ya. Terus yang ketiga adalah anak yang soleh. Kadang-kadang anak kok lupa mendoain gitu ya. Ya gitu ya. Jadi 2 itu aja bermainnya. Kalau ada dana ininya wakaf. Begitu ya. Jadi ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi kesimpulannya adalah wakaf ya. Pengelolaan wakaf semakin berkembang dari masa ke masa. Jadi saya tadi sangat percaya wakaf itu adalah the sleeping giant in financial Islamic financial gitu. Jadi tinggal kita aja nanti bagaimana ya. Jadi artinya di sini saya mau menekankan bahwa ya Islamic way itu adalah menjadi solusi. Ya, Islamic way cara-cara Islam atau ajaran Islam itu memberikan solusi. Ya, memberikan solusi. Nah, tinggal kita bagaimana cara mengelolanya. Ya, ada zakat, infak, sedekah. Kan katanya ada kesenjangan sosial yang mungkin terjadi di Indonesia atau di negara apapun. Itu menjadi solusi. Solusinya adalah misalnya kayak zakat, infak, sedekah. Kan itu untuk memberikan dari orang berkelebihan ke orang yang membutuhkan. Itu kalau dikumpulkan Bapak Ibu sekalian itu gede dan dikelola dengan baik ya. Dan masyarakat Indonesia itu modalnya ada. Modalnya itu adalah generasi baik orang Indonesia itu baik. Jadi kalau berinfak itu ya infak aja baik. Tidak terlalu korek mereka hese gitu ya. Enggak begitu, orang Indonesia itu baik. Ya, jadi dia sehingga kalau orang baik
baik terus ditipu bisa. Jadi gampang karena kan udah kalau orang kan katanya kalau orang baik atau mungkin kita sebagai umat Islam gitu ya diserang dari segi akidah itu gampang. Maksud saya gini, ada properti mengatasnamakan properti syariah, ujungnya mau nipu, tapi membawa nama syariah, gampang ditipu karena diserang akidahnya. Oh ini syariah, gua mau lah, sesuai dengan kepercayaan saya gitu. Ya akhirnya gampang ya, ketipu akhirnya. Jadi orang-orang namanya bukit syariah, kadang-kadang misalnya tujuannya nipu gitu ya. Ya mohon maaf bukan bermaksud untuk ini ya, tapi suka ada modus-modus yang seperti itu dan itu mesti hati-hati. Mesti hati-hati dan satu lagi adalah jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Kenapa? Terus aja 2 kali ya. Udah nipu pakai nama syariah, pakai kayak gitu double gitu ya. Nah, sehingga hal-hal yang seperti itu memang harus hati-hati sih ya. Nah, orang-orang menyadari ya, seperti wakaf dulu pernah ada yang hitung ya kalau nggak salah berapa banyak sih orang Indonesia itu berinfak, bersedekah, berzakat itu gede banget. Ini orang real ya, bukan potensial ya. Jadi akhirnya dia udah ngitung berapa gitu ada terus saya lupa di kemarin gitu ya. Jadi itu adalah charity-nya yang terbesar ya di dunia lah ya. Kalau kayak Bill Gates mah masih kalah lah. Ya, Bill Gates kan kalau dia donasi ke lembaga sosial kan gede gitu Bill Gates. Tapi kalau dibandingkan dengan charity-nya orang Indonesia ya dari zakat, infak, sedekah, wakaf itu jauh, kita lebih besar. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola. Itu adalah challenge buat kita sama-sama. Bagaimana ini menjadi PR buat kita sama-sama. Bahwa Indonesia jangan kalah, ya. Indonesia jangan kalah. Indonesia adalah leading country, adalah rumah kita buat 80% Muslim. Gitu. Kita setuju kan bahwa Islamic finance atau Islamic way adalah salah satu solusi buat kehidupan seperti ini, ya untuk mengurangi gap, ya, mengurangi gap antara miskin dan yang kaya. Kan ada salah lain. Jangan timbang sedekah, ya nggak? Kalau di negara non Muslim mungkin nggak ada sarananya. Kayak untuk memperkecil rasio gitu ya. Ya, kita ada, ya. Mau pengembangan ekonominya udah ada cara-cara wakaf, zakat, infak, sedekah gitu ya, dan yang lain. Nah, termasuk Islamic finance, termasuk yang hal-hal lain. Ya, contohnya kayak apa? Islamic way, ya, contohnya apa? Seperti halal fashion. Halal fashion, ya, halal fashion itu kalau yang kosmetik halal itu Wardah, ya, Wardah itu omsetnya bisa lebih besar, saat ini lebih besar dibandingkan dengan produk Unilever yang Indonesia. Wardah itu lebih, ya, jadi Wardah, ya. Jadi artinya saya bukan bicara mengenai potensi, tapi memang kenyataan seperti itu. Wardah. Jadi orang Muslim Indonesia itu basically baik-baik, ya, dia mau istilahnya coba ngapain beli Wardah, ngapain mendingan beli produk yang lain gitu kan. Tapi kan mereka komit bahwa saya harus membesarkan yang sesuai dengan syariat, ya. Pusat perbelanjaan. Saya sendiri kalau belanja di mana gitu ya, di mana hari atau di mana rasanya ada yang kurang. Coba kalau saya belanja di Lulu supermarket contohnya ya, dulu tahu kan Bapak Ibu sekalian yang Lulu yang punya UIA, Uni Emirat Arab, ada azan di situ, terus ada pengajian kadang-kala atau ke TikTok segala macamnya. TikTok kan yang punya orang Padang. TikTok itu ya, TikTok ya, di Bogor juga ada. TikTok belum ada, semuanya di bawah gitu. Jadi nyaman rasanya gitu. Kenapa? Karena saya sebagai seorang Muslim, saya belanja, kan saya otomatis memberikan keuntungan buat mereka. Silakan keuntungan dipakai. Dari situ ada masjidnya, segala macam, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ke TikTok kan udah pasti ada masjid di sampingnya. Iya nggak sih? Udah itu dimanfaatin buat karyawan juga, insya Allah mereka juga taat beribadah. Jadi ya
Jadi hal-hal yang seperti itu memang mesti kita secara konsisten kita bangun, ya. Kami di industri syariah juga sebagai praktisi juga terus bangun itu, gitu ya. Meskipun secara kepental-pental kita masih ininya hambatan banyak gitu loh. Berhadapan dengan ekonomi kapitalis, berhubungan dengan ekonomi konvensional itu, ya jangan dikira kita itu kalau istilah kata kita pegang bara api itu di tangan itu beneran, ya bara api beneran panas rasanya gitu ya. Ngapain sih kamu bisnis sesuatu yang kayak nyerempet ke syariah gitu? Itu juga jadi challenge buat kita. Artinya nyerempet ke istilahnya itu ke rasis gitu, maksudnya ke Islam gitu kan, ke syariah gitu ya. Apalagi mungkin saat ini kayak di saya aja yang saya kerja di swasta asing itu bukannya mau gitu. Swasta asing itu makin level makin tinggi, itu musuhnya makin tinggi. Contohnya BCA ya. Betul. Tapi kan sekarang BCA ada BCA syariahnya. Ya, alhamdulillah kalau meskipun BCA syariahnya belum begitu gitu ya. Alhamdulillah mereka, karena mereka harus mengantisipasi itu sih, supaya dia tidak ditinggalkan oleh customer. Kalau BCA pasti mikirnya begitu, supaya tidak pergi ke bank lain, maka itu BCA syariah gitu kan. Kosmetik gitu Pak. Ya. Tujuannya mungkin bagus BCA-nya, tapi kita lihat ininya ownernya, terus lihat juga ininya, tujuannya itu apakah hanya sampai situ atau bagaimana? Nggak salah juga mereka berpikir seperti itu, makanya kita bersyukur bahwa BCA bukan BCA syariah. Contohnya tadi seperti yang saya sampaikan, makin tinggi jabatan, ya contohnya mungkin saya nggak tinggi amat gitu, cuma saya udah meetingnya itu udah nggak ada manusia. Saya udah kecil, mereka kan udah swasta asing kan, ya, dulu ada Astra di situ, sama gitu ya. Kemudian, jadi artinya di situ memang bagaimana kita menyuarakan syariah. Kalau mereka itu kan nggak mikir ini loh Pak Ibu. Saya kan sekarang dimiliki oleh negara Thailand, karena bang saya sekarang bekerja. Dulu Astra dilepas, dijual ke Thailand karena Thailand kan bikinnya ini Malaysia kan udah beli CIMB, Maybank, gitu kan. Nah, Thailand nggak kalah dia beli Permata, gitu kan, supaya bisa bersaing di Indonesia. Gitu kan. Kalau mereka itu mikirnya begini, saya punya modal 1 miliar, saya jual produk saya dengan mekanisme konvensional atau jual dengan mekanisme syariah, mana aja yang paling untung? Kan mereka nggak ada bangun giroh atau apa, ya. Jadi kalau syariahnya untung, ya saya jual syariah. Kalau ini konven ya jadi konven. Mereka nggak akan ada effort atau kebijakan yang mana akan membesarkan syariah gitu, enggak. Ya, kecuali mungkin kalau Malaysia, karena Malaysia memang diinginkan oleh negaranya untuk menjadi hub misalnya di dunia. Gitu. Malaysia memang ada political will-nya itu ada, tapi kalau Thailand kan enggak, kayak gitu. Atau Astra juga enggak. Nah itu salah satu challenge buat kita. Jadi memang dalam pelaksanaannya kita untuk membangkitkan ekonomi syariah gitu ya, memang di situ sangat sulit ya. Itu tugas kita sama-sama. Ya maksudnya saya rasakan di situ ya. Jadi artinya itu baru satu sektor. Bagaimana kalau membesarkan halal fashion? Mungkin orang bagaimana sekarang halal fashion? Berkembang kan? Sangat berkembang. Tapi kan saya yakin untuk menjadi berkembang itu pasti banyak keringat-keringat yang keluar, bercucuran gitu. Bagaimana itu bisa bangkit sedemikian bagusnya. Ya, contohnya halal fashion itu kayak hijab, bagaimana dari jilbab menjadi hijab, terus dan sebagainya. Kemudian kosmetik halal, kemudian nanti Islamic education, ya. Kemudian juga nanti bagaimana
halal fashion lain, contohnya kayak tourism halal, ya kayak termasuk hotel yang halal seperti apa. Nah, itu adalah challenge buat kita, ya challenge buat kita, dan kedepannya itu kita akan seperti apa? Apakah kita akan membiarkan kita ya udah tenggelam aja gitu? Silahkan mereka yang pegang, kayak gitu kan? Atau bahkan kita berusaha untuk berdiri dan menjadikan Islamic way, Islamic economic way itu menjadi satu tools untuk pengembangan ekonomi ini. Fasilitasnya, caranya sudah ditunjukkan oleh Allah. Gitu ya. Kita tinggal bagaimana menjalankannya, mempelajarinya, dan kemudian secara konsisten melaksanakan. Mulai dari kita dulu, benar. Mulai dari kita dulu dan mulai dari diri sendiri. Oke, itu buku saya udah kebanyakan kali ya. Jadi kayak one way ya. Yang kita awal seperti itu dulu. Ada pertanyaan nggak? Atau kita mau diskusi langsung? Tanya dong. Ya. Yang selesai ya? Ya. Dan selesai katanya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih paparannya, sangat sangat menarik sekali ya. Tadi Giant Sleeping. Sleeping Giant. Oke, tadi sudah dipaparkan atau sudah ditunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam pengolahan wakaf itu kan ada beberapa negara yang mainnya ya. Menurut dokter atau kita lah ya sambil mengamati gitu, karena itu bagi sepertinya harus memperhatikan indikator itu. Begini, apakah yang menyebabkan atau mengapa negara-negara itu kok bisa baik dalam hal pengolahan wakafnya? Indikatornya apa sehingga kita paham gitu. Misalnya kita juga tahu bahwa indikator itu yang harus kita kejar. Mungkin sudah pernah sekilas atau apa supaya kita di depannya tahu dulu lah sebelum detail. Iya. Sebenarnya dua sih. Kalau menurut saya indikator pertama adalah kemanfaatan, yang kedua adalah data. Data. Sebenarnya bisa jadi pengelolaan wakaf Indonesia itu sudah bagus. Cuma kalau kita ditanya berapa banyak dan berapa besar lembaga yang fokus untuk menggarap wakaf gitu ya, kemudian berapa besar yang diwakafkan oleh masyarakat Indonesia, sampai sekarang itu bingung ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat secara ini ya, untuk zakat infak sedekah aja mungkin kan kita suka ya ngasih ke di jalan gitu ya. Mohon maaf ya, sebenarnya aku nggak setuju, saya kurang, tapi faktanya itu gede. Sehari itu mereka dapat 1 sampai 2 juta untuk pengelolaan masjid. Ya baik yang legal maupun ilegal, saya mesti ngomong gitu ya, karena kita nggak tahu dari mana dia berada gitu kan. Syukur-syukur kita berharap itu ya. Maksudnya masjidnya ada. Gitu ya. Nah, dari kemanfaatan juga, dari kemanfaatan itu kita juga memang harus tunjukkan bahwa memang ini ada. Ya seperti contohnya kayak wakaf di Malaysia atau tabung haji, ini sudah ada laporan keuangannya gitu. Laporan keuangan yang memang secara akademisi itu bisa dilihat dan bisa dikaji. Oh ternyata pemanfaatan dana wakaf itu sebesar ini, kemudian dikelolanya ini, bentuknya ini, gitu kan ya. Contohnya gedungnya ini gede banget gitu ya. Terus yang wakaf kita dikelola oleh ini, bentuknya di jembatan ini gitu. Nah itu tuh perlu memang kita menunjukkan bahwa data itu ada. Kalau Indonesia agak kesulitan. Ya baru tadi bilang mungkin ini alhamdulillah sahih gitu kan. Terus Universitas Al-Azhar gitu ya. Kemudian apalagi Universitas Sultan Agung di Semarang. Nah hal-hal seperti itu kan kita baru tahu, kayak sempalan-sempalannya aja kan, belum terintegrasi secara
de facto datanya itu ada. Lembaga yang ngurusnya dari pemerintah sendiri yang memang seperti tadi di Saudi itu ada apa namanya di pemerintah itu selevel menteri ada kalau ya. Sebenarnya kalau saya jadi menteri gampang kalau mau mengurangi kemiskinan, bukan menghilangkan kemiskinan, mengurangi kemiskinan. Contohnya bagi-bagi aja, kamu Basnas gitu ya, kamu kelola ini, ya, kemudian kamu coba tunjukkan bagaimana cara meningkatkan kemiskinan atau meningkatkan contoh kemiskinan, ya, mengurangi kemiskinan, muzakinya bagaimana Basnas, gitu ya. Kan lembaga-lembaga sebenarnya udah ada, ya. Kita tinggal kasih aja contoh mereka. Cuma memang harus dikelola dengan saya. Pertama datanya itu kita agak susah untuk melihat potensi actualnya itu seperti apa itu ini karena masih belum terintegrasi. Di mana-mana sih sebenarnya, tidak hanya di sini ya. Di pertanian juga sama ya, pertanian juga datanya pengacau semua. BPS bingung, ini juga bingung. Semua jadi untuk pengambilan keputusan jadi bingung. Nanti kita adalah data. Kedua adalah dari segi pemanfaatannya. Jadi memang harus sih kalau menurut saya kita itu menunjukkan gitu ya bahwa kalau sekarang itu di Islamic Finance kita itu agak kurang bangga, kontribusi kita maaf ya masih kurang less than 10% gitu ya. Itu kan memalukan ya sebenarnya. Tapi kita ini di sektor keuangan juga sebenarnya ngiri gitu. Ngiri itu gini. Kalau kita lihat fashion halal, kemudian lihat kayak kosmetik halal, kita juga berkembang lebih cepat dibandingkan dengan Islamic Finance. Cepat. Sekarang fashion yang halal itu naiknya cepat. Ya, terus juga tapi ini masih aja jadi. Ya, masih belum. Masih kuat. Masih belum. Enggak sejarah harusnya kan halal fashion terus juga kosmetik halal itu kan dia naik gitu kan. Ini enggak gitu. Ini itu berarti. Ya. Pernah saya Prof mau nanya ini tadi saya agak tertarik dengan informasi bahwa China tadi ya, ROC itu punya 5.000 hektar berkaitan dengan pertanian ya. Indonesia yang besar itu baik perikanan atau pertanian itu di mana gitu ya? Di Indonesia. Nah itu dia justru kalau tadi itu membingungkan. Datanya nggak ada. Datanya nggak ada. Nah, sebenarnya banyak loh orang yang wakaf tanah untuk masjid, untuk kuburan. Tapi mungkin karena pengelolaan itu kali ya Pak. Betul. Jadi pengelolaan